Shalom, selamat pagi. Terpuji nama Tuhan yang memperkenankan kita berjumpa lagi hari ini, Rabu 21 April 2021. Mari kita bersyukur di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kehidupan anugerah bagi kami saat ini, yang kami mau isi dengan berjumpa kepada Tuhan sejenak lewat doa sebagai napas hidup kami, dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Layakkan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Allah kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-34. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikian saudara firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita mendengar, membaca pagi hari ini. Karena itu mari kita renungkan maknanya bagi kehidupan kita. Firman ini berkata kepada saya dan saudara, ia sumber yang tak terbatas. Saudara, kalah sebelum bertanding adalah sebuah ungkapan buat orang-orang yang menyerah sebelum berupaya menyelesaikan masalah hidupnya. Sikap hidup demikian ibarat kayu yang lapuk, seperti pada Ayub 13 ayat 28. Dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan gegap. Sikap seperti itu diperlihatkan murid-murid Yesus ketika mereka harus memberi makan 5.000 orang. Mereka mengusulkan agar orang-orang itu disuruh mencari makan sendiri. Ayat 36. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Namun saudara, bukan itu yang dikehendaki Yesus dalam keadaan seperti ini. Ketika Yesus melihat orang banyak yang telah mendahului mereka di tempat itu, menunggu dengan semangat untuk berjumpa dengan Dia, Yesus melihat sebuah ketulusan, kesungguhan. Yesus ingin mengajar para murid dan juga orang banyak untuk datang kepada Dia dalam segala kebutuhan mereka. Sehingga Yesus menyampaikan perintah kepada murid-muridnya agar mereka memberi makan orang banyak, juga bertujuan agar murid-murid memahami betapa keterbatasan mereka dan sekaligus menyadari siapakah Yesus sesungguhnya itu. Sekalipun dalam keseharian mereka bersama-sama, tetapi mereka belum sungguh-sungguh mengenal Yesus. Dalam saat genting demikian, mereka memang bukan datang kepada Yesus, melainkan mereka datang dengan permasalahan yang mereka pikirkan dari sisi pikiran mereka sebagai manusia, yakni menghitung-hitung biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli makanan jikalau mereka harus melayani orang banyak ini. Dan bagi mereka itu adalah sebuah problem yang akan menyulitkan mereka sendiri.
Artinya mereka tidak punya uang sebanyak itu untuk melayani orang banyak. Nah, berdasarkan hasil penelitian, dari jumlah orang sebanyak itu, mereka hanya bisa memperoleh 5 roti dan 2 ikan. Namun, sumber yang sangat terbatas itu, yang secara akali manusia tidak mungkin dapat menolong orang yang sekian banyak itu, tidak membatasi kuasa Yesus pada kondisi itu. Dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus melakukan sesuatu yang spektakuler, mujizat, sehingga makanan seminim itu bisa cukup untuk melayani 5.000 orang. Bahkan tersisa lagi 12 bakul. Mata para murid memang harus terbuka pada saat itu. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, bahwa Yesus tidak sama dengan mereka. Yesus berbeda. Dari sisi manusia mereka sama, tetapi bukan. Sesungguhnya Yesus adalah anak Allah yang mereka kenal sebagai guru. Jauh dari itu. Karena itu ia mampu melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, karena ia adalah anak Allah dan Allah itu sendiri. Para murid juga harus belajar bahwa sumber yang tidak memenuhi syarat, sekalipun bila dikehendaki oleh Yesus, bila berkenan oleh Yesus, ia akan pakai untuk menghasilkan hal yang luar biasa yang tidak bisa dicerna oleh pikiran manusia. Seperti saat perikop kita, bahwa sesuatu yang sangat tidak mungkin mendukung kehidupan pada waktu itu, 5.000 orang, hanya bisa dilayani oleh roti dan ikan yang sangat terbatas. Dengan kuasa dan berkat dari Tuhan Yesus, maka semua menjadi hal yang spektakuler. Jika Yesus dapat melakukan hal yang luar biasa pada sumber yang begitu terbatas, ia pun dapat melakukan hal yang sama bagi kehidupan setiap kita, setiap manusia yang datang membawa diri dan hidupnya kepada Tuhan. Jika kita memiliki sesuatu yang kita anggap tidak berarti, tetapi kita ingin melayani orang lain melalui milik kita itu, kita bisa meletakkan di tangan Yesus. Ia dapat melakukan hal yang luar biasa dengan karunia dan talenta yang ada padanya, yang dititipkan melalui kita. Maka iman yang ada pada diri kita itu, kita buka untuk Tuhan melalui kreativitas kita, melalui talenta kita, melalui berkat yang ada pada kita, maka akan menjadi saluran pelayanan yang akan membuat orang bersuka cita dan menyentuh hidupnya. Berarti dengan demikian kita sudah menjadi pewarta Kristus dengan hal-hal yang sederhana pun, dan menjadi hal yang luar biasa. Ingat, 5 roti dan 2 ikan bisa melayani 5.000 orang, bahkan tidak terhitung anak-anak pada saat itu. Dan anehnya masih ada sisa 12 bakul. Luar biasa. Jadi di dalam Tuhan, hidup mengandalkan Allah dan membawa segala problem hidup kita, harapan kita kepada Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin jikalau Ia berkenan. Karena itu, jangan biarkan hati kita putus asa, khawatir, melanda hidup kita dengan tidak terkontrol, akan membuat kita tidak mampu menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup ini dan mengenal kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Berkenanlah Engkau sehingga firman-Mu ini terus berbicara bagi kami. Ya Tuhan, Engkau menyertai hidup kami Tuhan dalam karya, pekerjaan, dan juga berbagai rencana usaha kami ke dalam kasih sayang dan tangan kuasa Allah, sehingga boleh membawa buah yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul karena sakit. Tolong Tuhan, sembuhkanlah. Juga hamba-Mu rasa pada bagian tenggorokan. Luar biasa Tuhan, Engkau menjamah ini, pita suara ini, sehingga kembali normal dan tidak menghalangi kami melayani Tuhan melalui renungan firman-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang bergumul dalam duka cita.
Engkau yang memberikan kelegaan, penghiburan sejati bagi mereka dalam melewati duka cita itu. Kami teringat ya Tuhan, bagi para orang tua kami dalam keterbatasan mereka karena usia. Tolonglah Tuhan, biarlah di masa tuanya ada sukacita dan hati yang tersenyum dalam menjalani hari-harinya dengan keluarga yang menuntun mereka memelihara. Dan bahkan bagi orang tua kami yang masih kuat pun, kiranya Tuhan tetap menopang mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berbahagia karena hari ulang tahunnya. Sempurnakanlah rasa bahagia itu dengan mengumandangkan nama-Mu Tuhan, tidak dilupakan dalam keberadaan mereka dan sukacita mereka. Kami berdoa Bapa di sorga, untuk semua kehidupan kami hari ini, kami bawa di dalam kasih sayang-Mu Tuhan berperkara. Kami tahu Tuhan juga tahu apa yang kebutuhan hidup kami. Karena itu semuanya kami bawa di dalam kasih sayang-Mu. Oh Bapa, ampuni dosa kami, dengarkan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.